Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Sulasi, NIM 2023-2010-38, kelas 21 PGSD. Di sini saya akan presentasikan materi tentang komputer. Yang pertama, yaitu memahami komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima data atau input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan informasi atau stroke, dan menghasilkan output dalam berbagai bentuk. Ini adalah mesin serbaguna yang mampu melakukan perhitungan kompleks dan mengelola sejumlah besar data dan kecepatan yang luar biasa. Yang selanjutnya, ada komponen utama komputer, yaitu untuk memahami bagaimana komputer bekerja, kita perlu melihat 3 komponen utama. Jadi, ada 3 komponen utama komputer, yaitu yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Hardware itu komponen fisik. Nah, di sini ada gambarnya. Yang kedua ada software, yaitu pemrograman dan aplikasi. Yang ketiga ada brainware, yaitu pengguna manusia. Yang selanjutnya ada hardware atau jantung fisik komputer. Hardware adalah semua komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Ini termasuk unit pemrosesan pusat atau CPU, memori perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Nah, di sini ada unit pemrosesan pusat atau CPU, otak komputer yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, yang kedua ada RAM atau memori, penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Ini gambarnya. Yang kedua ada hardware, perangkat penyimpanan. Selain CPU dan RAM, hardware juga mencakup perangkat penyimpanan untuk data jangka panjang dan perangkat input atau output untuk berinteraksi dengan pengguna. Di sini ada perangkat penyimpanan, contohnya ada hard disk drive atau HDD, atau solid state drive atau SSD untuk menyimpan sistem operasi, program, dan file. Di sini ada gambarnya. Yang kedua ada perangkat input atau output. Contohnya seperti keyboard untuk input teks, mouse untuk navigasi, monitor untuk output visual, dan printer untuk output cetak. Yang selanjutnya ada software atau jiwa digital komputer. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang diberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Tanpa software, hardware hanyalah tumpukan logam dan sirkuit mati. Di sini ada sistem operasi atau OS. Contohnya yaitu Windows, MacOS, Linux. Pengelolaan sumber daya hardware dan software serta menyediakan antar muka pengguna. Di sini ada gambarnya. Yang kedua ada aplikasi, contohnya Microsoft Word untuk mengelola kata, Google Chrome untuk browsing internet, dan Adobe Photoshop untuk mengediting gambar. Yang selanjutnya ada brainware atau operator di balik layar.
Brainware adalah istilah untuk penggunaan manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan berinteraksi dengan komputer. Mereka adalah elemen penting yang memberikan tujuan dan arahan bagi sistem komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis brainware, yaitu ada programmer, itu individu yang menulis kode untuk membuat software. Yang kedua ada operator, orang yang mengoperasikan sistem komputer sehari-hari. Yang ketiga ada analisis sistem, menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi sistem. Yang keempat ada penggunaan akhir. Siapa yang menggunakan komputer untuk tugas sehari-hari. Yang selanjutnya ada sinergi hardware, software, dan brainware. Ketiga komponen ini tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa satu sama lain. Hardware menyediakan fondasi fisik, sedangkan software memberikan instruksi dan brainware mengarahkan serta memanfaatkan potensi komputer. Jadi, hardware tanpa software tidak berjalan secara efektif ya. Selanjutnya ada perangkat komputer. Komputer modern terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk pemrosesan informasi. Perangkat-perangkat ini sangat penting untuk mengoptimalkan pengguna dan pemeliharaan sistem. Yang pertama, perangkat input atau jembatan ke dunia digital. Perangkat input adalah kata yang diberikan perintah dan data komputer. Tanpa perangkat ini, interaksi dengan mesin akan menjadi tidak mungkin. Mereka mengubah tindakan fisik menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, di sini ada keyboard. Ini gambarnya. Keyboard yaitu alat utama untuk memasukkan teks dan perintah. Yang kedua ada mouse. Mouse digunakan untuk navigasi grafis dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada mikrofon, yaitu memungkinkan input suara untuk merekam atau perintah suara. Di sini ada gambarnya. Yang keempat ada webcam, yaitu menangkap gambar gerak dan video untuk komunikasi atau rekaman. Yang selanjutnya ada perangkat output atau menampilkan hasil. Perangkat output bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang telah diproses oleh komputer kepada pengguna. Ini bisa dalam bentuk visual, audio, atau cetak. Kemungkinan kita untuk memahami dan menggunakan hasil kerja komputer. Di sini ada monitor, ada printer, ada speaker. Yang pertama monitor, yaitu menampilkan informasi visual dalam bentuk teks dan gambar. Yang kedua ada printer, yaitu mencetak dokumen dan gambar dari digital ke fisik. Yang ketiga yaitu ada speaker, yaitu menghasilkan suara dari sinyal audio komputer. Yang selanjutnya ada perangkat proses atau otak komputer. Perangkat proses adalah inti dari setiap komputer, bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi, melakukan perhitungan, dan mengelola aliran data. Mereka adalah otak yang kemungkinan komputer berfungsi. Nah, di sini ada CPU, Central Processing Unit.
Ini ada gambarnya, yaitu melakukan sebagian besar perhitungan dan instruksi. Yang kedua ada motherboard. Ini gambarnya ada, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, yaitu menyimpan sementara untuk data yang sedang digunakan. Yang selanjutnya ada sinergi perangkat sistem komputer lengkap. Setiap perangkat, baik input, output, maupun proses, memiliki peran krusial dalam membentuk sistem komputer yang berfungsi penuh. Mereka saling melengkapi untuk memungkinkan berinteraksi, memproses, dan mendapatkan informasi. Memahami bagaimana setiap bagian kontribusi keseluruhan adalah kunci untuk mengapresiasi dan efisiensi teknologi modern. Nah, di sini ada gambar komputernya. Ini ada orangnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.